Jadi kita nunggu Ustadz apa sambil nunggu kita mulai gimana? Nah, menunggu dulu mungkin gitu, Bu. Iya. Oke. Iya deh. Ya, Ya Mbak, makasih. makasih Ibu. Oke. Udah kita bisa mulainya Mbak. Halo, Assalamualaikum. Mbak Ayu, katanya udah bisa ya? Jadi Mbak, enggak Ibu, monggo. Ustazah Dewi sudah join. Oh iya, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kita berjumpa lagi di Sabila kajian malam ini dengan judul Saat Rumput Tetangga Terlihat Lebih Hijau. Nah, dan kita
ada Ustadz Dewi Rahmawati SLC. Dan kita sebelum acara dimulai lebih dahulu membaca ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Ya, jazakillah Bu Sofi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi wa laqalu Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Artinya, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat bagi orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa tidak membawa kepada kami tanda atau bukti dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? Dan kalau kami binasakan mereka dengan suatu siksaan sebelumnya, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus kepada kami seorang Rasul sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu dari sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih Bunda. Jazakillah Bu Sofi. Sama-sama. Karena kita waktu sudah malam juga ya, kita langsung aja sambut dengan Bu Haji Dewi Rahmawati SLC. Mohon dipersilakan dengan waktunya dan tempatnya Bu Haji Dewi Rahmawati. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Ini berkejaran dengan azan di tempat saya ya, dengan Masya azan Allah. Isya. Apa kita dengerin azan dulu? Kita pending dulu ya, kita ini dulu ya. Soalnya, Afan ya, paling nggak nyampe 5 menit. Sebentar ya. Ibu.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Salimah Taiwan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini ya, kita masih bisa bertemu di dalam meeting online ya, Zoom Meet. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu offline ya. Kalau kita Amin. hari ini kita bisa bertemu secara online, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu secara offline. Amin. Amin. Alhamdulillah dengan adanya teknologi hari ini, yang dekat bisa menjadi yang jauh bisa menjadi dekat, dan dekat pun juga bisa menjadi jauh. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah semua ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus belajar. Baik, salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, Ana mendapatkan ataupun saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang menumbuhkan ya, ataupun menumbuhkan, memupuk qanaah dan rasa syukur ya di era gempuran media sosial yang ada di sekeliling kita ya. Kalau tadi diawali dengan rumput tetangga itu memang lebih hijau ya. Jadi kalau dalam istilah orang Jawa itu ada yang namanya eh, apa ya? Kita itu bentar, ya, oke. Sebentar. Ya, eh kita itu sawang sinawang ya. Ya, hidup itu sawang sinawang. Maksudnya apa? Kadang kita melihat kebaikan orang ataupun melihat eh, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu ya, ataupun keberlimpahan yang Allah berikan kepada orang gitu ya, yang bukan kita ya ataupun orang lain gitu. Terkadang kita melihat ya Allah enak kali hidupnya ya. Apalagi mungkin di era gempuran media sosial hari ini ya, kita melihat kenapa ya kenapa sih mudah banget ataupun si fulana ya ataupun teman kita ataupun orang mungkin yang kita kenal atau tidak kenal, kok rasanya mudah sekali untuk mendapatkan sesuatu yang diimpikan, yang diinginkan gitu. Tapi kita udah kerja ya dari pagi sampai pagi lagi gitu. Tapi kok cuman segini aja ya ataupun ya nggak seberapa dari mungkin yang kita inginkan gitu ya. Maka ada istilah kalau orang Jawa bilang itu hidup itu sawang sinawang. Orang itu hanya bisa melihat, ya. Sawang itu apa? Melihat, saling melihat, ya. Jadi mungkin kita melihat dari kacamata kita, ketika kita melihat seseorang dengan hidup keberlimpahan, hidup dengan kesenangan, gitu. Terkadang kita melihat, enak sekali hidupnya. Dan orang pun juga terkadang melihat kita, gitu ya, dengan kacamatanya, enak sekali menjadi dia, gitu ya. Jadi tidak ada hidup manusia itu yang tidak ada masalah, tidak ada yang namanya kesulitan. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jadi kita harus pahami dulu apa itu qanaah. Ya, qanaah itu apa? Yang dimaksud qanaah itu eh qanaah ya. Qanaah itu artinya sikap merasa cukup. Jadi cukup dengan apa yang kita miliki hari ini. Di tengah gempuran, orang memiliki segalanya mungkin dengan mudah, gitu ya. Mungkin orang mau punya ini, kok rasanya mudah sekali. Punya itu, kok rasanya mudah sekali, ya. Maka qanaah ini, ya, qanaah ini adalah rasa cukup yang ada di dalam hati kita. Cukup apa? Cukup, ya cukup. Maksudnya dalam materi ya, bukan dalam ibadah. Beda lagi nanti. Kita mungkin terkadang terhadap ibadah kita qanaah, udahlah cukup aja dengan yang ini gitu ya. Udahlah cukup mungkin dengan sholat 5 waktu sudah cukup gitu. Tapi terkadang dengan
yang namanya materi, kita ingin lebih. Ya, mau sholat, Dek? Ya, sholat ya. Oke, hati-hati. Ya, saat terkadang ya, Afwan, saat kita qanaah ini ya, terutama dengan materi ya, terhadap harta benda, bukan dengan masalah ibadah. Nah, kita sering ya, ataupun manusia itu sering qanaah dalam hal beribadah lah sudah cukup gitu. Rasanya kayaknya sudah cukup lah, saya sudah berbuat banyak, saya sudah berbuat banyak kebaikan gitu. Namun kita sedikit tamak terhadap yang namanya materi. Jadi manusia itu atau sekarang itu orang itu terbalik. Terhadap materi itu dia tamak, tapi terhadap amal ibadah dia qanaah. Ya, itu kan berarti tidak bisa menempatkan pada sesuatu pada tempatnya ya. Maka qanaah itu apa? Ya, agar kita itu hidup itu tidak melulu gitu ya, melihat kesenangan yang yang Allah berikan kepada orang gitu. Maka cukup ataupun pupuklah ya, tumbuhkan dulu ya, sebelum kita pupuk, tumbuhkan ke dalam diri kita adalah rasa cukup ya. Rasa cukup terhadap materi yang Allah berikan hari ini ya. Jadi kenapa Allah katakan rasa cukup ya? Maka kalau semua semua itu ada kebalikannya ya. Ada tinggi, ada rendah, ada lebar, ada sempit, ya, ada lapang, ada sempit, ada bagus ataupun baik atau tidak, lawan katanya tidak baik. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan kaya atau bukan atau miskin, tapi kaya dan cukup ya. Sesungguhnya apa yang hari ini Allah berikan kepada kita itu memang sudah cukup untuk kita. Maka di dalam hadis ya, Arba'in Nawawi, saat kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita, Allah meniupkan apa? Sudah meniupkan ruh. Besertaan Allah meniupkan ruh, Allah juga menuliskan 4, ya, 4 hal. Yang pertama adalah bikat bi rizkihi. Allah sudah menuliskan rezekinya, ya. Jadi kita itu sudah punya kuota. Kalau kuotanya habis, ya udah berarti habis masanya. Ya nggak bisa diperpanjang. Kalau kita hari ini kuota kita habis ya, pakai data kita habis, kita bisa isi pulsa ya ataupun isi data, beli paket data. Tapi kalau kata Allah ya, maka namanya wafat. Wafat itu dari kata wafa. Wafa itu apa? Sudah terpenuhi semua yang dia ditetapkan oleh Allah. Maka dikatakan ketika kita di rahim ibu kita, ketika ditiupkan ruh kita, kemudian dituliskan juga 4 hal. Bikat birizkihi, dituliskan rezekinya, ya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, ya, dan amalnya. Syaqiyun am sa'idun. Apakah dia itu menjadi orang yang celaka atau dia menjadi orang yang bahagia, ya. Dikatakan bikat bi rizkihi. Jadi rezeki kita itu sudah ditulis 50.000 tahun, bahkan ya bukan dalam saat kita sudah ditiupkan ruh saja, tapi sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan atau sebelum manusia diciptakan ya. Nah, kemudian ketika kita hidup sudah berada di dalam alam janin ya, dalam alam rahim, dalam perut ibu kita dituliskan rezekinya di takrir, kalau dalam bahasa itu ditakrir, dikuatkan lagi. Kalau dulu 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan sudah semua kita yang terlahir di dunia itu sudah tertulis ya, maka ketika kita di rahim ibu kita, disitulah takrir Allah, bikat birizkihi, bersamaan dengan ditiupkan ruh, maka disitulah juga dia dituliskan rezekinya. Kalau dia selama hidupnya, contoh gitu ya, dia akan mendapatkan rezekinya itu 1 miliar dalam sampai dia dari mulai dia lahir sampai dia wafat gitu ya, dia 1 miliar. Nah, kalau sudah terpenuhi 1 miliar ya, rezeki yang Allah berikan kepada si fulan atau fulanah ini, maka Allah wafatkan, Allah cukupkan ya. Allah sudah lengkap ataupun sudah full gitu ya. Maka itu yang namanya wafat ya. Maka kenapa kita tumbuhkan ya, menumbuhkan rasa qanaah ya, tumbuhkan rasa qanaah di dalam diri kita sehingga kita lihat kita tidak ada rasa apa, tidak ada rasa tamak ya.
kenapa sih gitu, kok saya segini aja gitu, gimana caranya bisa lebih ya. Qanaah itu bukan berarti ya sudahlah menerima takdir, tidak ya, menerima takdir begitu saja tidak itu, tapi merasa cukup ya. Maka dikatakan kaya itu balik ataupun kata lawan katanya adalah bukan miskin, tapi cukup. Maka hari ini orang yang Allah berikan dia materi gitu ya, maka dia sudah Allah cukupkan rezekinya ya. Gitu ya. Jadi qanaah itu adalah merasa cukup dan menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah berikan setelah melakukan usaha ya. Jadi setelah dia ikhtiar gitu ya. Setelah dia ikhtiar dengan maksimal ikhtiar dia dengan ikhtiar yang maksimal, maka ketika dia mendapatkan hasil qanaah ya, dia udah cukup gitu. Sama seperti mungkin kalau kita ujian gitu ya. Kita udah belajar, kita sudah, berusaha, anak kita sudah belajar, anak kita sudah berusaha. Terus kemudian ketika keluar hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, ya mungkin cukup gitu ya nilainya, gitu. Ya memang itu berarti kecukupan itu, nilai itu cukup untuk diri kita ataupun untuk anak kita. Ya nilai segitu tuh memang sudah cukup gitu. Kalaupun nanti mau diperbaiki, ya berarti ditambah lagi. Maka di dalam, hadis qudsi salah satunya ya, ada, eee hadis qudsi yang bunyinya fima ma'nahu ya, bahwa manusia itu ketika diciptakan ya, dia itu kalau untuk beribadah ya beribadah saja ya, fala tal'ab ya, ya Bani Adam ya, wahai, anak Adam ya, kamu itu diciptakan untuk beribadah kepadaku, li'ibadati, untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab gitu ya. Maka jangan main-main. Jadi ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk beribadah, ya, menjalankan syariat, fala tal'ab gitu. Maka kita jangan main-main. Waqad qasamtu laka rizqak gitu ya. Dan aku itu telah qasamtu laka, aku telah membagi. Qasamtu itu berarti kan kalau dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Past tense, sesuatu yang sudah qasamtu, sudah aku bagi. Wa qasamtu laka rizqaka ya, dan telah aku bagi bagimu ya untukmu rezekimu, fala tat'ab gitu. Maka kamu jangan capek-capek. Maksudnya apa? Jangan ngoyo gitu, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga ketika kita banyak orang yang akhirnya berlebihan ya, dalam bekerja, yang dia ingin mengejar hasil gitu ya, dia dapat hasilnya. Dia dapat hasilnya, tapi belum tentu bisa menikmati hasil itu, ya. Kita lihat banyak mungkin orang yang, mendapatkan hasil yang banyak, tapi belum sempat dia menikmati hasilnya, dia sudah wafat, ya. Yang akhirnya menikmati siapa? Ya ahli warisnya. Dia tidak bisa menikmati, padahal dia kerja pontang-panting gitu ya, dia kerja capek. Maka dikatakan dalam hadis qudsi itu, "Ya ibadi, aku menyuruhmu gitu ya, aku memerintahkan kamu untuk beribadah kepadaku, jangan kamu main-main, ya, fala tal'ab, ya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Aku tuh sudah membagi rezekimu dan kamu nggak perlu terlalu mengejar hal itu, karena rezekimu tuh cuma segitu, ya. Maksudnya bukan cuma segitu, kalau kamu 24 jam, maka saya sampaikan, ada orang yang 24 jam dia bekerja, ada si A ataupun si fulana dia mendapatkan 10. Ada orang yang bekerja fulan si B gitu ya, dia bekerja sama-sama, waktunya yang dia gunakan, dia cuma dapat 2 ya. Kalaupun yang tadi B itu dia mengejar juga 48 jam gitu ya, 2 kali lipat dari si A, dia akan tetap dapat segitu, gitu. Maka dikatakan dalam diskusi itu, "Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab." Kamu nggak usah capek-capek, nggak usah terlalu mengejar yang kamu kejar itu, kamu rezekimu tuh ya segitu, gitu. Sehingga apa? Oh ya sudah, sehingga ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu nikmatnya luar biasa, ya. Jadi kalau kita sudah pada sampai tahap kita bisa menerima nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hari ini, berapapun nominalnya, berapapun itu, ya apapun itu, maka itulah kenikmatan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak didapatkan orang yang tidak punya rasa qanaah, ya. Ya. Jadi qanaah itu apa? Rasa cukup kita menerima dan ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga, dari situlah timbul rasa syukur, gitu, ya. Jadi bukan karena banyaknya materi yang kita miliki, kita bisa bersyukur, tidak. Tapi kesyukuran itulah yang bisa membuat kita bahagia.
ya. Jangan terbalik. Jadi bukan kebahagiaan kita memiliki materi yang banyak itu baru bisa bersyukur, tapi dengan kesyukuran itu kita menikmati kebahagiaan itu, gitu ya. Nah itu, jadi bisa nggak saat kita sampai pada titik itu, gitu ya. Pada titik kita itu bisa bersyukur ya dengan kebahagiaan ataupun dengan materi yang Allah ataupun dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, ingat bahwa pada hakikatnya ya, harta yang Allah titipkan kepada kita ya ataupun yang hari ini kita nikmati, itu cuma 3 hal aja. Yang kita makan akan ya, sudah bisa kita lanjutkan lagi? Sudah aman? Iya, iya boleh. Oke, itu karena apa namanya, linknya nggak private ya, jadi bisa semua masuk gabung join otomatis ya? Nggak apa-apa, oke. Qadarullah, mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke baik, alhamdulillah, eee, nauzubillah ya, itulah hari ini ya, luar biasa gitu, baru kali ini mendapatkan hal itu ya, dalam kita melakukan ataupun sedang dalam kondisi kita sedang belajar ya. Nah itulah gitu ya tantangan ya hari ini ya, kita mau menggunakan sarana teknologi, akan tetapi orang-orang yang bejat ya, orang-orang yang, jahat ya, mereka gunakan dengan hal itu. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Kembali lagi bahwa, eee qanaah adalah memupuk ataupun menumbuhkan rasa cukup ya, tapi bukan, akhirnya menjadi malas ya. Karena di dalam hadis, dari Bukhari dan Muslim dikatakan, "Laisal ghina" ya, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Kemudian, apa bedanya dengan syukur? Ya, kalau jadi qanaah itu rasa cukup, kalau syukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah, ya. Syukur itu apa? Kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita pikir itu hal yang mungkin rasanya kurang untuk kita, gitu, tapi syukuri gitu ya, berterima kasihlah. Man lam yashkurin nas, la yashkurullah ya. Barang siapa tidak bersyukur kepada Waalaikumsalam. Mana tadi habis sholat. Iya, pintar. Ya, maka sesungguhnya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah, ya. Jadi syukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah yang sudah memberikan kita segala sesuatunya. Contoh mungkin hal yang mungkin terkadang, jarang kita syukuri apa? Kita bernafas ya. Eee, ada perhitungan tuh yang dihitung oleh ilmuwan ya, bahwa kita itu dalam satu hari harusnya kalau kita menggunakan tabung gas itu bisa memakan ataupun bisa membutuhkan berapa tabung gas dalam satu hari. Sedangkan hari ini alhamdulillah kita bisa, eee bisa bernafas dengan bebas, bisa bernafas dengan gratis, itu semua dari apa? Dari Allah berikan oksigen kita, ya. Kita bisa menghirup oksigen dengan bebas gitu ya. Kemudian paru-paru kita, selama Allah masih berikan kita paru-paru yang bukan berikan paru-paru yang bagus ya, selama kita masih bisa bernafas dengan baik ya, maka hal itu bisa kita gunakan ataupun kita syukuri. Jadi segala sesuatu gitu ya, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu layak kita syukuri. Maka syukur itu beda dengan qanaah, tapi dia harus berjalan seimbang ya. Jadi ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, kemudian, tambahkan dengan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah
ya ini adalah sudah bagianku. Karena rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar, ya. Kewajiban kita hanyalah ikhtiar, ya. Rezeki kita tuh sudah tertakar tadi saat kita dalam rahim ibu kita tertakar, ya. Tertakar tuh berapa kita dapat kuotanya sudah tertakar, tidak pernah tertukar, ya. Nggak pernah tertukar. Maka yang diperlukan hanyalah ikhtiar. Ini. Enggak. Apa? Enggak boleh. Ya. Besok aja besok. Ya. Jadi rezeki kita itu sudah tertakar, tidak akan tertukar, kewajiban kita hanya ikhtiar. Setelah kita ikhtiar syukuri gitu. Kita dapat 1 alhamdulillah, kita dapat 10 alhamdulillah. Sehingga ketika kita menumbuhkan rasa syukur ya, rasa qanaah dan rasa syukur, sehingga ketika kita dapat berapapun ya, ataupun yang ada di dalam saldo kita, yang ada di dalam rekening kita ya, ada 10.000, ada 20.000, ada 100.000, ada 1 juta, ada 1 miliar sebagainya, itu kita rasa biasa aja. Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang Allah titipkan saja ya. Bahkan untuk memupuk rasa qanaah dan rasa syukur itu, bahwa ketika kita dititipi oleh Allah sebuah kenikmatan ya, maka kita lihat tukang parkir. Tukang parkir itu ada nggak ketika mobilnya ataupun mobil yang dititipkan kepada dia ataupun motor yang dititipkan kepada dia, ketika dia ambil, dia marah? Nggak ada. Jadi ketika pemilik harta kita itu adalah Allah. Ketika kapan saja Allah mengambil harta kita, kita nggak boleh marah. Ya, maka tadi saya sampaikan bahwa dikatakan fala tat'abka, janganlah kamu nggak usah kamu tuh terlalu mengejar gitu ya, sampai kita lupa waktu ya, kita mungkin nggak memperhatikan kesehatan kita dan sebagainya. Akhirnya sakit, akhirnya wafat, sedangkan harta yang kita usahakan tadi tidak bisa kita nikmati ya. Yang kita makan dia akan menjadi kotoran, yang kita pakai dia akan rusak, dan yang eh, abeko ataupun fama bako itu atau yang akan tetap adalah sesuatu yang kita infakkan ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi syukur itu adalah rasa terima kasih kita ya. Syukur itu bisa diaplikasikan dengan apa? Dengan ucapan ya, ya Allah gitu. Saat kita berdoa Allahumma lakal hamdu ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami gitu. Sehingga kami bisa mendapatkan ataupun mencapai apa yang kami inginkan gitu ya. Tidak semua itu karena Engkau ridho kepada kami. Bahkan juga ada orang yang Allah titipkan rezeki bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi karena istidraj gitu ya. Karena Allah sedang ingin menguji. Bahkan banyak orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang berbuat maksiat, tapi Allah kasih dia rezeki yang banyak gitu. Bahkan ada orang yang taat, Allah kasih rezeki yang seret ataupun bukan seret ya, tapi rezeki yang cukup bagi dia ya. Akhirnya kemudian orang akhirnya merasa, apalagi mungkin hari ini ya, orang itu melihat kategori dia mampu ketika dia bisa membeli sesuatu, baik itu dengan dia cash ataupun dia dengan melakukan riba ya. Jadi hari ini yang penting itu punya gitu. Dengan cara apa? Itu, belakangan dipikirnya. Nah ini kan berarti kita tadi ya terlalu mengejar sesuatu yang terkadang sesuatu itu, ketika kita sudah kejar dunia itu ketika kita kejar dia nggak akan ada habisnya. Ketika kita mau sesuatu nih, mau A, atau contoh hari ini, kita mau punya, handphone yang terbaru, keluaran terbaru, udah punya terbaru, udah. Ketika kita lihat, oh cuman gini aja, gitu. Tapi ketika ada baru lagi, pengen lagi gitu. Jadi, kemajuan teknologi itu akan terus akan terus akan terus akan terus, ya. Yang perlu kita pupuk apa? Cukupkan dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena, dunia itu ketika kita kejar, dia nggak pernah akan puas. Bahkan di dalam hadis apa? Ketika seseorang itu sudah punya satu wadi, wadi itu apa? Satu lembah emas, dia pasti ingin juga lembah emas yang kedua, ketiga, keempat. Sampai kapan? Sampai mulutnya disumpel ataupun mulutnya ditutup dengan pasir, ya. Ataupun ditutup dengan pasir maksudnya berarti dia sudah dalam kondisi dia sudah meninggal gitu.
Jadi memang nggak ada cukupnya seseorang itu kalaulah tidak ditumbuhkan dalam dirinya sifat qanaah dan rasa rasa syukur ya. Rasa syukur itu bisa kita aplikasikan dengan lisan kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas semua yang sudah Engkau berikan. Dengan hati gitu ya, ya Allah bersyukur gitu ya. Apa yang mungkin hari ini, kita dapatkan itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang banyak, ya. Maka syukuri, ya. Maka apapun hari ini yang kita sedang, dapatkan, itu bisa jadi sesuatu yang sedang diinginkan oleh banyak orang, ya. Maka syukuri saja, gitu ya. Ada nih contoh hari ini orang yang, ibu-ibu kerja versus ibu rumah tangga. Ibu-ibu kerja melihat ibu rumah tangga enak ya, gitu. Enak ya hidupnya, gitu. Cuman antar jemput anak sekolah gitu. Dia nggak perlu mikir dia cari uang tambahan untuk, dapurnya gitu ya. Kemudian dia sudah tercukupi semuanya. Dia bisa tidur dengan tenang, nggak ada dia bisa me time dan sebagainya. Itu bagi orang bekerja, ibu pekerja. Nah, ibu rumah tangga juga melihat orang yang bekerja enak ya, dia punya penghasilan sendiri, dia kemana mana bisa, ataupun, dia bisa mengeluarkan uang sendiri tanpa harus mengganggu sirkulasi ataupun, keuangan di dalam rumah, gitu. Dia bisa berinteraksi dengan banyak orang dan sebagainya. Nah ini, jadi semua itu sesuatu apa yang kita miliki hari ini ataupun yang kita, lalui hari ini, itu mungkin yang diinginkan oleh banyak orang, ya. Maka syukuri apa yang, Allah berikan kita pada hari ini, ya. Syukuri dengan lisan, syukuri dengan hati, ya, syukuri dengan tindakan. Tindakan maksudnya apa? Rasa syukur kita itu tidak cukup hanya dengan lisan, hanya dengan hati, ya, tapi dengan perbuatan. Dengan apa? Dengan bersedekah, berinfak itu termasuk adalah salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sudah melalui ataupun di bulan ini ya, bulan Zulhijjah ini kita, melakukan apa, eee adha ataupun kurban ya. Kurban itu kan salah satu daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah titipkan kepada kita dari harta ya. Jadi itulah kesyukuran kita, syukur secara nyata, secara aksi ya, ada hati, ada lisan dan ada aksi ataupun ada amal. Nah, itu ya. Kemudian janji Allah orang-orang yang bersyukur apa dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, la in dikatakan di situ, kalaulah kamu itu bersyukur, ya maka akan aku tambah, ya, akan aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur maka akan aku azab yang pedih, bukan dikurangi, ya. Jadi Allah itu masya Allah. Ketika kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka dikatakan akan aku tambah la azid. La azid itu la-nya kalau dalam bahasa la taukid. La taukid apa? Betul-betul akan aku tambah la azidannakum ya. Maka betul-betul akan aku tambah kepadamu nikmat. Wala in kafartum kalau kamu kufur inna adzabi lasyadid. Bukan Allah kurangi nikmatnya, tapi inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih ya. Maka bersyukurlah, jangan kufur nikmat, ya. Apapun yang hari ini Allah berikan, syukuri, nikmati, ya. Syukuri, nikmati. Jangan sampai kita kufur nikmat, sehingga banyak orang yang akhirnya kufur nikmat, dia melakukan apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Contoh orang-orang yang kufur nikmat itu apa? Orang-orang korupsi. Orang-orang korupsi itu termasuk adalah orang-orang yang kufur nikmat. Kalau kita lihat, orang-orang korupsi itu ada nggak orang miskin? Hampir nggak ada orang miskin yang korupsi itu. Justru orang-orang korupsi itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang sudah kaya, ya. Kenapa? Dia nggak cukup, nggak merasa qanaah, dia nggak bersyukur, dia nggak merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki, bahkan dia mau lagi mau lagi. Maka saya sampaikan tadi, eee, orang korupsi itu hampir mungkin dikatakan 90% itu dilakukan bukan oleh orang miskin. Ya, ataupun bukan orang yang tidak berpunya, justru mereka yang melakukan korupsi, ya, perbuatan tercela itu adalah orang-orang yang justru mungkin tingkat ekonominya justru bagus, ya. Tapi karena dia tidak cukup, dia sudah menikmati, gitu ya, tenggelam dalam kenikmatan dunia, ya, sehingga dia akan merasa terus kurang dan kurang dan kurang, ya. Kata tadi, maka inna adabi lasyadid, ya. Nah,
cara menumbuhkan qanaah di era media sosial, ya. Udahlah tutup aja kalau kayak gitu media sosialnya. Oh, nggak bisa juga, karena kita memang perlu ya media sosial ini bukan untuk hiburan, tapi mungkin banyak ya hari ini media sosial itu, untuk menyiarkan dakwah dan ataupun, menyiarkan kebaikan. Dalam hadis dikatakan jika, eee, idza ghalabat, kalau sesuatu keburukan, gini, kalau kebaikan, itu ya kalau kebaikan itu, tidak kita up ya, ataupun tidak kita explore gitu, maka keburukanlah yang akan merajalela, ya. Maka diimbangi ketika kita melakukan ataupun ketika kita bermedia sosial, ya, up-lah ataupun, share-lah, ya, tunjukkanlah, sebarkanlah yang baik, sehingga bisa mengimbangi sesuatu yang buruk. Walaupun hari ini mungkin karena apa, kalau ya udahlah biar ajalah orang-orang yang buruk saja. Kita bukan saja pada kita, tapi anak keturunan kita, ya, anak kita hari ini, ya mungkin anak-anak kecil ya sudah memegang, gadget yang di mana di situ adalah media sosial, ada YouTube, ada IG, ada TikTok, ada macam-macam. Ya, kalaulah di situ tidak ada kebaikan ya, maka yang di dalam itu semua isinya keburukan, ya. Maka sama kan kalau kita membuka satu kebaikan ataupun membuka satu contoh gitu ya, kajian gitu, yang keluar selanjutnya itu kajian 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 kajian. Tapi kalau seseorang itu membuka sesuatu yang, apa, kotor gitu ya, atau sesuatu yang tidak baik, yang keluar juga semua akan itu, ya. Itu, traffic-nya ataupun grafiknya akan seperti itu ya. Maka cara menumbuhkan qanaah di era media sosial itu yang pertama adalah sadari bahwa rezeki sudah diatur Allah. Tadi ya dari dalam rahim ibu kita, sudah Allah katakan bikat birizqihi, sudah diatur, sudah tertakar, nggak akan tertukar. Udah nggak usah terlalu, gimana gitu dengan rezeki, nggak usah terlalu, "Ya Allah nanti gimana ya?" Apalagi dengan kondisi ekonomi hari ini sedang tidak baik-baik saja di negara kita. Mungkin di Taiwan walau alam ya, mungkin tidak begitu merasakan, apa yang mungkin kami rasakan di Indonesia dengan BBM yang naik gitu ya, otomatis semua, berdampak gitu ya. Kemudian dengan dolar yang naik gitu ya, berdampak walaupun, dikatakan, ada orang kampung, orang desa tidak menggunakan dolar, iya betul, tapi semuanya gitu ya, apa yang kita beli hari ini, keluar ya, menggunakan ya bahkan bahan bakar pun BBM pun juga menggunakan membeli dengan dolar ya. Walaupun kita belinya dengan rupiah, ketika dikalkulasi ataupun eee, konversikan ya kan terasa mahal ya. Maka sadari bahwa rezeki sudah diatur ya. Sehingga itulah yang menumbuhkan kita udah, "Ya Allah ya ini memang rezeki saya," gitu ya. Mau saya mau banting, mau 24 jam, 48 jam nggak tidur pun juga, ya mungkin ya hanya itu rezeki saya ya. Kemudian yang kedua adalah agar kita bisa qanaah, kurangi kebiasaan membandingkan ya, jangan bandingkan kita ya. Kita aja nggak mau dibanding-bandingkan kan, gitu. Ya kita jangan bandingkan, ke orang lain, ya. Maka tadi saya sampaikan bahwa hidup itu ya saling memandang, sawang sinawang. Orang pengen seperti ini, dia pengen seperti itu, ya. Tidak akan pernah ada habisnya kalau semua diikuti, ya. Kemudian yang ketiga adalah lihat orang yang di bawah kita, ya. Jadi biar kita bersyukur, ya, pergilah, kita ziarah, bukan ziarah, ziarah itu kalau dalam bahasa itu mengunjungi, ya. Kalau di Indonesia ziarah itu ziarah kubur, bukan sebetulnya, ya. Ziarah itu mengunjungi, kunjungilah saudara kita yang hari ini sedang sakit, ya. Kunjungilah saudara-saudara kita yang mungkin hari ini hidupnya belum seberuntung kita, gitu ya, dengan keterbatasan tapi luar biasa hidupnya ya. Maka kita akan malu kalau kita, begini saja masih mengeluh ya, masih merasa kurang dan sebagainya ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat ya kepada orang yang berada di atas." Kalau orang di atas ya gini terus ya, dia nggak akan, eee, apa namanya, nggak akan pernah turun dan dia merasa dia akan naik naik naik, maksudnya ingin itu, ingin ini, ingin itu. Bahkan orang yang memiliki penghasilan pendapatan bertambah ya. Jadi ada orang yang pendapatannya setiap tahun bertambah gitu. Dengan bertambahnya penghasilan dia, ada yang gaya hidupnya tetap gitu, tidak menambah gaya hidupnya ya. Tapi jarang ya orang yang, ketika pendapatannya itu,
bertambah, tapi dia bisa tetap dengan gaya hidupnya, ya. Maka itu luar biasa, ya. Maka lihatlah orang yang berada di bawah kamu sehingga kamu menimbulkan rasa syukur, ya, bahwa, banyak orang yang tidak seberuntung kita, ya. Kemudian yang keempat, batasi konsumsi konten yang memicu ketidakpuasan. Ya, hari ini ya banyak ya, apalagi orang banyak flexing hari ini kan, dengan memiliki ini dan itu. Ya udah, kalau sekiranya, eee, kalau di media sosial itu kan ada tuh ya, tertarik dan tidak tertarik kita membuka IG. Kemudian, sesuatu itu mungkin tidak tertarik, ya udah ada tuh biasanya pilihan tertarik dan tidak tertarik. Ya udah mungkin sekiranya itu merusak hati kita gitu ya, mengotori hati kita, udah tidak tertarik sehingga hal-hal itu nanti tidak akan muncul lagi di, beranda kita, baik di FB, di TikTok dan sebagainya ya. Jadi batasi konsumsi hal-hal yang membuat, kita itu menjadi konsumtif ya, sehingga, eee, ketika kita ikuti hawa nafsu kita, itulah, yang tidak akan pernah ada habisnya ya. Kemudian yang kelima adalah perbanyak mengingat akhirat, hingga ketika kita bisa ingat akhirat ya, apa yang kita makan tadi ya, apa yang kita makan itu akan jadi kotoran, apa yang kita pakai itu akan usang, yang tetap itu apa ya sedekah, ya apa yang kita keluarkan itulah yang akan kekal ya. Kak, sayang sekali kan, berapa berapa pundi-pundi kita sudah kita keluarkan tapi hanya untuk menjadi kotoran dan menjadi sesuatu yang usang. Tapi mungkin justru untuk yang kekal mungkin hanya sedikit persentasenya daripada apa yang kita sudah keluarkan hanya untuk hal-hal yang tadi ya. Itu banyak ya, bisa juga membuat jurnal syukur kita, kemudian ya itu tadi ya memperbanyak sedekah, mengucapkan alhamdulillah tadi ya rasa syukur dengan lisan ya. Eee, ada tanda-tanda orang yang qanaah dan bersyukur ya. Jadi apa tandanya kalau kita itu orang yang qanaah dan bersyukur? Yang pertama adalah hatinya tenang, enggak, terlalu tadi ya, nggak bingung gitu memikirkan, "Aduh ya Allah, kenapa ya kok begini? Kenapa ya kok begitu?" Udah hatinya tenang, ya. Jadi kalaupun rezeki kita itu, udah hampir depan mata kita, tapi ternyata nggak sampai juga ke kita, ya udah tenang aja, berarti memang bukan punya kita, gitu ya. Ya, kemudian tidak mudah iri. Jadi jangan kita SMS ya, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, jadi ketika kita melihat Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi orang lain itu justru kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita mengucap alhamdulillah kita tumbuh rasa senang ya Allah juga berikan kemudahan-kemudahan kepada kita ya. Kemudian tidak silau, dengan kemewahan, ya jadi nggak perlulah kita silau terhadap dunia, gitu ya. Bahkan ya Allah, ada ya orang yang, pendapatannya sekian dalam sebulan, ya Allah, gitu ya. Enak ya udah nggak mikir lagi nanti hari tuanya dan sebagainya, gitu kan. Ya belum tentu, gitu, belum tentu dia bisa sampai di hari tua yang bisa menikmati mungkin ahli warisnya, bukan saja yang bukan jadi rezeki yang berkah itu selain kita nikmati, bisa dinikmati oleh ahli waris kita dan mereka tidak berseteru ya dengan hal itu ya. Ya, penutup ya, media sosial itu hanyalah alat ya. Jadi, bukan tujuan tapi alat. Alat untuk mempermudah kita, menjalin komunikasi, alat untuk kita mudah untuk mencari ilmu ya. Hari ini kita sudah bisa semua kita akses melalui, internet ya. Selama kita memiliki jaringan, memiliki data, itu semua bisa kita dapatkan ya. Ketika kita qanaah itu tumbuh ya, hati menjadi tenang, lapang, damai. Intinya gini, kalau kita tuh hatinya udah tenang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah orang yang qanaah, ya. Tapi kalau masih ada gelisah, gundah, gulana, dan sebagainya, dan itulah yang, akhirnya menyebabkan penyakit ya, dari, penyakit fisik kita itu muncul ya, iri, dengki gitu ya, nggak cukup dengan apa yang kita miliki, itu semua ya akan bisa menjadi penyakit fisik ya, yang awalnya tadi hanya karena mungkin kita puas, eee, tidak puas ya, kemudian kita gelisah dan sebagainya ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang cukup ya, dengan semua yang Allah berikan kepada
kepada kita, ya. Saya kasih pantun aja, pergi ke sawah menanam padi, padi menguning tampak berseri. Mari kita tutup kajian ini agar hati penuh syukur setiap hari, ya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di dahan tua, jangan iri pada yang dipandang, qanaah membuat hidup kita bahagia. Wallahu a'lam bishawab, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kalau tidak ada yang bertanya, bisa ditutup atau silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa dicukupkan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh.